kali ini. Baik, saya akan background to SDGs in process ya, kita tahu semua lah ya, SDGs ini menjadi frame multinational ya, maupun United Nation around the world ya kan, ada 193 United Nation members ya, state ya, mereka berinisiat ya, kalau kita back to the history. Kemudian ada 169 target have to be fulfilled ya, itu menjadi agenda internasional ya. Kemudian kita tahu SDGs ini seringkali menjadi frame nation, awalnya adalah merupakan tanggung jawab negara ya kan, sehingga mereka-mereka yang ada di struktur kenegaraan, pemerintahan itu mempunyai tanggung jawab. Ya. Tapi perjalanan waktu mereka harus kemudian menyebar tanggung jawab itu tidak hanya di pemerintahan, tetapi di bisnis, ya, di organisasi, enterprises, corporation itu mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan SDGs. Makanya kemudian SDGs are good for business, ya kan? Help business be more attractive for investor. Ya, akhirnya ke sana arahnya. Yang awalnya SDGs ini dibangun dalam frame government. Kemudian access to management of the supply chain juga ya, improve access to public procurement dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah SDGs are good for business. SDGs are potential drivers, new market and opportunities. Ya, sebelum kita masuk di bagaimana kita melakukan pengolahan itu. SDGs are robust, back to multiple, stakeholders. Ya, kita 15 years fokus ya sampai dengan tahun 2030 perjalanannya. Ya nanti ya concrete goals and target di konkret sekali. Ya dengan 17 goals-nya itu. Nah, kita tahu bahwa di dalam bagaimana measuring, ya, ini saya admit ya, di dalam measuring ini saya menggunakan 3. Nah, ini teman-teman ini ada 3 best practice ya di dalam melakukan measuring ini. Jadi saya mengawali tahun 2019, ya, 2019 itu saya presented di Malaysia, ya karena saat itu pandemi belum merebak ya. Jadi 16-19 pergi ke Malaysia itu. This paper is prepared and presented at the international meeting of university cooperation at the University Teknologi Mara Malaysia ya di sana ya di situ. Dan judul saya itu adalah itu Contributions of Pupuk Kaltim to SDGs. Jadi saya menggunakan case-nya Pupuk Kaltim. A postmodernist analysis based on the performance of sustainability report. Jadi itu 1. Jadi kita akan membahas tentang how to measure contribution of the company. Itu adalah 1 paper, itu adalah Pupuk Kaltim. Ya, to SDGs. Using GRI, ya sustainability report. Terus yang kedua, itu adalah tahun 2020. Ya. Tahun 2020 itu sebenarnya sudah pandemi. Sudah pandemi, terus kemudian saya menggunakan 3 cases, ya 3 cases companies. Itu Pupuk Kaltim, Pusri, teman-teman di Palembang, dan Petrokimia Gresik. Itu dengan data 2017-2018, ya, 2017-2018. Ya, sama-sama itu fertilized industry, ya fertilized industries. Nah. Terus yang ketiga, ini adalah, sebentar, saya harus menggerakkan gambar-gambar ini ke bawah karena saya nggak bisa melihat. Oh, sebentar. Itu adalah dari, gimana ini? Nanti saya akan share juga lah. Dari Eduardo Ardones Ponce, Asuman ini care. Ini GRI yang dipakai hanya GRI 300 ya. Ini yang dipakai hanya GRI 300.
Tapi kalau yang studi nomor 1, studi nomor 2, ini the whole standard. Jadi baik universal standard ya dengan general disclosure-nya dan topik specific standard. Sukoharsono 2020 itu juga sama, the whole ya. Tapi kalau Eduardo Ordonez Ponce ini semuanya tahun 2020 hanya menggunakan GRI 300 untuk apa? Ini dia assess di car maker atau car industries. Jadi perusahaan otomotif ya, mobil ya dunia yang dipakai ya dunia itu. Oke. Kemudian research question and objective di dalam paparan ini pertama adalah questionnya adalah how do the studies, ada 3 studies, how do the studies measure the contribution of the company to SDGs using their sustainability reports. Jadi memang kita fokus di sustainability report, ya kan? Karena memang susah laporan-laporan yang lain kita bisa memanfaatkan untuk mengukur SDGs. Nah, ini menarik sekali sehingga sustainability report ini sebuah tools yang bisa dipakai untuk kita mengukur tentang kontribusi perusahaan tersebut. Bagaimana kalau perusahaan itu tidak mempunyai sustainability report? Ya susah. Bagaimana kita mau mengukur kontribusi 17 goals dan apa itu 17 goals dan 169 target. Nah, kan susah. Bagaimana kalau PKBL sajalah dipakai untuk kontribusi? Ya susah. Dia kan susah untuk pemakaian standarnya itu kompilasinya bagaimana? Nah, itu kan susah. Makanya sustainability report ini suitable ya to be used as a tools ya. Kemudian juga yang kedua adalah which companies are selected ya in the study to identify the SDGs contribution ya. Jadi yang kedua itu perusahaan mana yang kita seleksi ya untuk itu. To what extent are the sustainability reports suitable to measure the contribution to SDGs? Itu 3 pertanyaan itu yang nanti kita akan jawab. Objektifnya adalah processing to measure the contributions of the company SDGs using sustainability report. Yang kedua adalah selecting companies, kita menyeleksi, analyzing the suitable sustainability report ya to measure contribution to SDGs. Jadi question dan objektifnya ada di sana. Terus kemudian background tadi sudah sedikit saya sampaikan di depan. Nah, kemudian method. Nah, seringkali karena kita ini selalu di dalam perjalanannya selalu harus kemudian mengedepankan tentang methods. Ya. The 3 studies, ya, ada 3 studi tadi itu menggunakan qualitative content analysis. Nah, ini kita itu menggunakan qualitative content analysis, a widely used technique yang sebenarnya ini adalah teknik dipakai secara luas ya. Untuk menginterpretasikan information presenting in writing format, ya, in writing format. Kemudian the 2 are the specific of using postmodernist. Jadi 2 yang bilang saya buat ini formatnya sebenarnya menggunakan postmodernist. Ya, kendati pun di dalam presentasi ini tidak tampak, ya, karena kalau di dalam formnya itu tampak. There were two in specific using postmodernist in nature. Kemudian the replicable methodology allow for the text ya to be captured and exposed as a number. Bagaimanapun juga kita menggunakan angka ya di dalam measuring itu ya, tetapi bukan dalam rangka untuk testing hypothesis. Kita tidak menggunakan testing hypothesis, tapi kemudian capturing the text and then we utilize identify using numbers and for interpreting important content and deep meaning embodied in the text. Ya, itu adalah metodenya. Terus the study started analyzing the GRI standard. Jadi studi tadi 3 itu memulainya menganalisa menggunakan GRI standard. Ya, GRI standard yang kita analisis ya. Kecuali untuk for the third yang ketiga, studi yang ketiga was only GRI 300. Ya, jadi 300 itu apa? Environment disclosure. 300 itu adalah environment standard. Nah, disclosure-nya ada berapa itu? 8 ya. Ada 8 standar ya, 301, 2, 3, 4 sampai 8 ya. Dia menggunakan itu ya untuk yang
studi yang ketiga. Tapi studi yang kedua itu the whole, ya, the whole prosesnya semua itu mulai dari modul 100, 102, 200, 300 dan 400. Ya, teman-teman sudah paham itu. And then kemudian kita matching them with the SDGs. Ya, kita matchingkan dengan itu 169 target. Kemudian every disclosures in the report were assessed. Jadi tiap-tiap disclosure di dalam laporan ini kemudian dinilai, mengidentifikasi keywords mereka dengan dicarikan indikator-indikator yang relevan dengan SDGs. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah mekanisme method. Ya. Terus, sebentar. Oke, nah ini masih method juga. Working papers on the synchronized the SDGs and GRI standard. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa metode kita dengan memanfaatkan teks tadi itu, kemudian kita mensinkronisasi ya, Sustainable Development Goals dengan standar GRI 2016. Ya, 2016. Jadi tujuan, target, relevan standar GRI. Jadi apa itu target-target di dalam SDGs dan tujuan kan ada 17. Ya kan? Targetnya dari 17 itu masing-masing kan mempunyai target ya. Nah, target-target itu yang kemudian kita identifikasi ya kan? Ya, jadi kolom yang kedua itu kemudian kita matchingkan dengan relevan standar GRI 2016. Ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa sebenarnya GRI ini sudah membuat seperti ini. Membuatnya baru setelah studi saya dilakukan. Ya. Jadi ini saya murni menggunakan cara sebelum GRI membangun sinkronisasi itu. Ya, tadinya memang tidak ada sinkronisasi, makanya kemudian saya membuat sinkronisasi itu. Ya, makanya muncul beberapa sinkronisasi. Kalau mereka pasti tidak mempunyai 103.1, 132, 133 tidak punya. Nah, indikator yang kita buat, kami buat itu ada 103.1 dan seterusnya. Nah, contoh misalnya untuk no poor, ya, no poor, mengakhiri kemiskinan, eradicated, ya, poor, ya kan, mengakhiri kemiskinan dalam rangka membentuk bentuk dimanapun ya itu. Nah, kita matchingkan dengan standar GRI 2016 itu ya, masyarakat lokal ini berarti itu match dengan 413 ya. Indikator ini kita buatkan ya 413 satu ya kan, 413 ya, terus seperti itu. Jadi sebanyak 169 ya kita matchingkan 169 target itu ya semua. Dan sebelah kanan pun seperti itu. No hunger ya, no hunger pun seperti itu. Jadi pengungkapan umum ya, kemudian 122 juga. Masyarakat lokal 400 ini adalah merupakan upaya untuk kita matchingkan itu. Nah, setelah itu kemudian kita melihat laporan mereka masing-masing. Nah, kemudian ini saya masih mensinkronisasikan SDGs dengan GRI standar. Ya, kita sinkronisasi, ini contoh. Jadi masing-masing baik itu goal nomor 1, goal nomor 2, nomor 3, ini nomor 8. Saya ngambil aja yang mudah untuk saya capture. Ini nomor 8. Tapi prinsipnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 semuanya ada. Semuanya ada. Jadi semuanya ada. Ini bagus untuk melakukan penelitian ya, dan spesifik di satu perusahaan. Makanya tahun 2018 itu untuk satu perusahaan pupuk Altim. Ya, pupuk Altim. Mengapa saya berani menyampaikan ini? Saya pernah menyampaikan ini di pupuk Altim. Itu tahun 2019 juga. Ya, tahun 2000. Sekarang kan 2022 ya, 2002. Mereka mengapresiasi.
ya mereka mengapresiasi. Jadi luar biasa mereka selama ini tidak mengetahui kontribusi mereka terhadap SDGs. Ya, kalau ditanya kita ini sebenarnya berkontribusi terhadap SDGs itu di mananya, ya kan? Nah, mereka masih tidak begitu sangat care dengan itu. Tapi sekarang mereka bisa plotting dan mendeskripsi di masing-masing itu. Oke. Jadi itu. Ini working paper on synchronizing the SDGs and GRI. Kemudian, nah, working paper on synchronizing SDGs dan GRI standard. Ya, ini seperti ini. Kita juga bisa melakukan pola dengan membuat worksheet seperti ini. Ini contohnya untuk GRI 300 ya. Material 301, 302, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7 dan 8 ya, ada 8, 8 ya. Kemudian sustainable development, ya, kita bisa highlight mana yang relevan berkaitan dengan aspek-aspek material itu ya, SDGs-nya. Nah, itu bisa memberikan highlight di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan. Nanti nah, metodenya masih ya. Jadi GRI 300 ini juga yang dipakai oleh studi yang ketiga ya, studi yang ketiga. Environmental compliance ya 307, 308 ya, new supplier screen dan negative impact on the supply chains. Yang kemudian ini relevan dengan sustainable development yaitu SDGs ke-6, goal yang ke-6 dan SDGs goal yang ke-12 ya, untuk environmental compliance ya, untuk water bodies affected itu yang ke-15 ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini disampaikan bahwa this studies mark ya, kemudian studi ini memberikan marking ya, the company sustainability performance. Jadi kinerja sustainabilitas mereka di link dengan mengidentifikasikan kontribusi to SDGs by evaluating each item disclosed by the company report, whether achieving SDGs goal and target of the 70 goals and 169 target. If the analysis was given a check mark, jadi kita check mark, and if this it did not contribute, it was cross. Jadi kalau gitu itu dia memberikan kontribusi, kita kasih check mark, ya, given, ya. Tapi kalau dia tidak kontribusi, kita cross. Simple, begitu aja. Kemudian the description column explain the goal were achieved from 17 goals. Jadi prinsipnya adalah mark dan cross, seperti itu. Baik. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, which company selected, studi nomor 1 ini menyeleksi pupuk Kaltim. Kenapa? Pupuk Kaltim was consistent to report the sustainability report historically, ya kan? Dia ada secara historis kita ada. Kemudian pupuk Kaltim was having complexity in operation, yaitu alasannya. Kemudian pupuk Kaltim was accessible to be studied. Jadi sangat mudah saya untuk melakukan accessible, makanya menggunakan pupuk Kaltim. Terus yang kedua, studi kedua, pupuk Kaltim, Pusri, dan Petrokimia. Ini adalah the company all ini fertilizer companies ya, yang terkait dengan sama sehingga enak sama. Terus yang company state owned companies, ketiga-tiganya state companies ya, sehingga juga memudahkan untuk memperoleh data. Kemudian accessible to be studied ya, itu untuk alasan menggunakan yang kedua. Jadi masih di dalam rangka ini metode, ya kan? Terus kemudian untuk yang ketiga, ya, ini selected car industry by the top 500 fortune. Ini, ya, 500 fortune. Sebentar, saya report was available. Nah, karena laporan available, nanti kita bisa perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu. Nah, sekarang finding. Nah, ini saya finding. Ini finding untuk yang pertama. Ya, finding yang pertama.
Di dalam finding yang pertama, ini SDGs ada 17, ya ada 17. Bentar, ini saya harus menggeser nggak bisa ya. Oke. Memang agak susah. Ini saya punya bar-bar ini ya. Screen. Saya kadang itu tidak bisa memahami dengan cepat untuk memanfaatkan bar untuk saya geser, saya hapus, saya hilang, kan begitu karena tertutup ini namanya slide di beberapa bagian itu tertutup, makanya saya harus menggeser-geser itu. Baik, jadi ini masuk kategori finding, ya kategori finding. Jadi weight percentage SDGs ini saya buat, ya kita buat untuk studi yang pertama. Jadi ada 169 target, ya all target SDGs 169. Dari masing-masing itu adalah no poverty, itu targetnya ada 7 target. Ya. Kemudian zero hunger atau no hunger itu ada 8 target. Good health and well-being itu ada 13. Itu yang menentukan adalah SDGs sendiri, makanya ada 169 target. Kemudian quality education ada 10, gender equality ada 9. Nah, itu yang merupakan upaya untuk kita marking, ya, marking sesuai dengan keyword, ya, keywordnya yang itu. Clean water and sanitation 8 dan seterusnya sampai yang terakhir itu partnership yang 19. Itu paling banyak 19. Sehingga dia memberikan kontribusi di dalam rating, ya, untuk masing-masing untuk kita akan alokasikan skor, ya. No poverty ada 4,16, zero hunger ada 4,73. Itu adalah merupakan persentase dari kolom 3 dibagi dengan kolom 4 kali 100%. Ya, kali 100%. Itu adalah mekanisme persentase. Bila mana company itu memberikan report, ya, secara keseluruhan, dia akan mendapatkan nilai 100, ya, sehingga 100%. Sehingga kontribusi mereka the whole of the SDGs has been contributed. Nah, seperti itu. Baik, saya akan lanjut. Nah, selanjutnya adalah ini bentar, saya harus weight percentage of evaluation and sustainability performance contributing to pupuk ultim SDGs. Ya. Jadi ini tahun yang kita pakai saat itu adalah 2015, 2016, 2017. Jadi sebenarnya laporan kajian ini dipresentasikan tahun 2019 sebelum pandemi dengan data 2015, 2016, 2017. Untuk studi yang kedua itu menggunakan data 2017 dan 2018. Ya kan? Kalau yang ini sebenarnya datanya tahun 2015, 16, 17. Nah, bermanfaat sekali karena memang SDGs ini bergeraknya adalah tahun 2016, ya, 2015, ya, karena mengakhiri 2015 masuk 2016, tapi ini langsung kita merespon untuk memberikan ini loh kontribusi. Nah, seperti itu. Padahal saat itu baru memulai, ibaratnya SDGs itu baru dimulai, tapi kami, ya, kita melakukan studi ini untuk cepat-cepat untuk memberikan sebuah respon, ya, terhadap kontribusi perusahaan itu terhadap SDGs. Ya. Kendatipun berikutnya mereka membuat SDGs itu membuat. Cuman saya belum ngecek seberapa sama yang dibuat oleh, ya, kurang lebih mungkin hampir sama lah, ya, kurang sama. Tapi di awal kita sudah membuat karena memang
pupuk Kaltim ini kontribusi to SDGs sudah kita memulai sejak awal dia declaring ke SDGs, kita sudah membuat ini karena memang data tersedia sustainability report mereka. Nah, persentasenya akhirnya munculnya adalah targetnya adalah 4,14 no poverty. Tahun 2015 kalau dihitung itu kecil sekali ya. Di dalam wording narasi ya. Narasi apa itu namanya pupuk Kaltim kontribusi mereka no poverty ya 0,59 dari 4,17 ya kan. Kemudian tahun 2016 itu sebesar 1,77 ya. Dan tahun 2017 itu sama ya, sama. Ada beberapa mereka sama, ada beberapa mereka meningkat ya. Saya tidak tahu seberapa di antara mereka malah menurun. Contoh untuk climate action, SDGs ke-8, goal yang ke-8. Itu targetnya adalah 6,5, 3 tahun berturut-turut itu sama. Ya, sama, 1,77. Jadi sama. Dia memberikan sebuah perhatian itu sama, ya, ada sama. Tapi kalau kita melihat responsible consumption and production, ini ada peningkatan dari 2015 ke 2016 ke 2017. Jadi kita bisa melakukan sebuah analisis berkaitan dengan aspek marking terhadap eksplanasi mereka di sustainability report, ya kan? Sustainability report tersebut. Kemudian decent work and economic growth, ya. Ini kerja yang baik ya, situasi kerja yang decent, yang baik ya. Itu mereka fulfill semua ya, termasuk economic growth ya. Memang pupuk Kaltim bagus ya untuk economic growth mereka sehingga terpenuhi itu targetnya 2,96, mereka juga memenuhi itu yang goal yang ke-12. Bapak Ibu bisa melihat goal yang ke-12 ya, decent work and economic growth ya, karena memang profitable ya untuk pupuk Kaltim itu sampai hari ini profitable. 2015, 16, 17 itu juga profitable ya. Sehingga mereka fulfill sesuai dengan target 2,96, 2,96, 2,96. Kita bisa mengeksplanasi dengan baik berkaitan dengan aspek yang mereka kontribusikan terhadap SDGs. Bagaimana gender? Ya, gender equality itu yang goal ke-5. Bapak Ibu bisa melihat itu mereka sama ya, karena memang tidak ada perubahan policy ya untuk gender equality. Barangkali berkaitan dengan jumlah gender sehingga keberadaan mereka adalah 2,36 dari 5,32. Mereka sama 2015, 16, 17 itu sama. Ya kan? Seperti itu. Nah, artinya bahwa gender equality ini mereka baru mencapai separuh ya, separuh. Ya, mungkin karena situasi industri mereka ya, sehingga tidak bisa harus mengatakan 50-50. Male and female itu 50-50. Jadi lebih banyak mereka gender equality juga clean water and sanitation ada peningkatan mereka dari 2015 sampai dengan 2017 ada peningkatan. Nah, ini adalah mereka how we measure. In total ya, in total, maaf ini saya harus bergeser, in total ya, mereka relatif masih belum ya sangat happy ya, karena dari total SDGs ya yang 17 goal ini achievement mereka tidak sampai 50%. Ya itu saya sampaikan di forum. Sehingga ada peningkatan memang ya tahun 2015, 16, 17 ya. Kendatipun saat itu implementasi SDGs baru mulai. Jadi ini ada tren dia melakukan peningkatan di dalam implementasi untuk SDGs, ya kan? Jadi hal yang menarik pula ini reduce inequality itu pernah karena memang barangkali saya lupa persis ya ada zero ini sepertinya
tahun 2015 mereka tidak memberikan laporan ya detail ya terkait dengan reduce inequality. Tapi kalau kemudian tahun 2016, 2017 ini ada data yang di situ memberikan penilaian 0,59 ya 0,59. Nah, sejauh ini partnership to achieve the goals mereka ya cukup lumayan ya. Kendati pun tidak ada peningkatan mereka. Ya, sejauh mana setelah pandemi ya saya juga tidak tahu karena memang harus kemudian kita lakukan evaluasi ya di dalam penilaian terhadap SDGs ya dengan time series yang kita buat seperti ini kita bisa melihat karena memang di antara target yang paling banyak ya memberikan target itu adalah partnership di antara semuanya ya dari 17 ini partnership yang tertinggi itu 11,24%, ya 11,24%. Kemudian saya akan lanjut di hasil studi yang kedua. Maaf. Oke, ini studi yang kedua. Ya. Studi yang kedua saya tidak menambahkan dalam bentuk tabel karena 2 hari ini kondisi apa ya kondisi setelah booster itu ternyata energi terkuras habis, ya kan? Jadi saya baru merasakan kalau ada orang terserang COVID-19 itu seperti itu karena dengan booster itu saya bisa merasakan. Kalau yang vaksin 1 yang kedua itu saya nggak merasakan. Karena dengan Sinovac, ya Sinovac itu yang ngantuk begitu aja. Nah ini. Tapi kalau yang booster ini, saya booster ini 2 hari yang lalu kan, 2 hari yang lalu. Itu badan itu, aduh sakit semua, ya kan, sakit semua. Terus kemudian ada panas, ya hanya batuk tidak ada. Jadi ini teman-teman di UB ini guru-guru besar akan dilakukan booster ini besok, ya besok. Padahal kita besok ada rapim, ya rapat pimpinan. Saya tidak tahu apakah para mereka nanti bisa ikut tidak itu. Kalau saya ya bersyukur sekali saya sudah recover sekarang, ya kendati pun masih fever. Makanya saya tidak mampu lagi membuat tabel untuk yang studi yang kedua ini, yang komparasi antara pupuk Kaltim, Pusri dan petrokimia. Ketiganya itu adalah fertilizer industries, ya kan. Tapi menarik sekali, saya tidak melihat apa ini yang per detail itu ya, tetapi ini yang global. Karena datanya tahun 2017-2018. Jadi dua-duanya ini, tapi ini dilaporkan pas pandemi tahun 2020. Ya, pandemi tahun 2020. The result shows that the year of 2017 and 2018, the percentage level of reporting on the economic aspect of pupuk Kaltim adalah luar biasa dia, meningkat. Ya kan? Setelah saya mempresentasikan 29 itu upayanya adalah, wih, kok tidak sampai dengan 50%. Nah, begitu kan? Tidak sampai dengan 50%. Makanya upaya-upaya ini bagus sekali untuk kemudian dia melakukannya 94%, di atas 90%. Nah, sementara Pusri, nah ini teman-teman dari Palembang, Bu Intan, Bu Emilia, barangkali bisa melihat ini Bu Sri. Nah, itu kontribusi mereka terhadap SDGs ya lumayan lah, nilainya C lah, yang 67 ya, belum B itu. Kalau yang petrokimia Gresik itu yang B, ya. B+ dan B itu. Ya kan? Sebentar. Jadi Pusri reporting percentage rates mereka ada 67% dan 71%. Nah, itu how to we do measure ya untuk kontribusi mereka terhadap apa itu namanya SDGs ya, SDGs yang 169 target tersebut. Ya kan. Kendati pun memang ini perlu ada narasi-narasi ya, narasi-narasi. Makanya
di dalam rangkaian itu kita bisa menarasikan seperti kalau studi yang pertama tadi. Nah, sebentar. Studi yang pertama. Nah, ini kita bisa narasikan dengan baik studi yang pertama ini. Karena tiap-tiap unsur ini bisa kita lihat. Nah, apabila kita ingin menarasikan dengan baik secara detail, ya kan, itu bisa di tiap-tiap target. Ya, no poverty. No poverty ini ada berapa target? Ya, kalau kita kembali lagi, ya, itu ada 7 target. Ya, tapi kan nggak terlihat. Nah, tapi kalau kemudian kita membuat working paper yang lebih rigid, itu bisa terlihat di masing-masing target. Di masing-masing target, dari ada 4,14 itu, masing-masing targetnya bagaimana? Itu bisa kita evaluasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu ingin melakukan secara detail dan tidak mesti harus melakukan the whole standard. Ya, the whole standard. Makanya di studi yang ketiga itu hanya GRI 300. Environment saja mereka evaluasi. Nanti akan kita lihat ya 300 saja. Jadi tidak mesti kita harus the whole. Kebetulan saja the first study, ini studi yang pertama dan studi yang kedua itu the whole. Kita lakukan the whole. Ya, mekanisme proses the whole. Ya, dan itu bisa kita analisis secara mendalam di tiap-tiap target. Tiap-tiap target itu bagaimana? Ya, seperti itu. Ya kan? Ya, yang menarik itu yang memang decent growth dan economic growth. Ya, yang target nomor 12. Target nomor 12 itu nilainya sama dengan target dia achieving. Ya, achieving. Di antara semua yang achieve the target itu adalah goal nomor 12. Jadi 2,96 dia lakukan juga karena memang lingkungan kerja mereka bagus. Lingkungan kerja mereka bagus. Lingkungan kerja mereka bagus, terus kemudian economic growth mereka. Ya kan? Karena mungkin beda ya dibanding dengan Pusri maupun Petrokimia Gresik ya. Dia banyak ekspor ya. Untuk apa namanya pupuk mereka itu banyak ekspor. Sehingga margin mereka luar biasa. Luar biasa. Jadi di antara kalau kita lihat ada 6 atau 7 ya fertilizer industries BUMN ya. Itu yang kontribusi terbesar untuk profit itu adalah pupuk Kaltim ya, pupuk Kaltim. Ya, pupuk Kaltim. Nah, makanya kemudian dia achieving the target. Mulai 2015, 2016, 2017 itu barangkali juga 2018 juga. Ya. Seperti itu. Makanya kalau yang ini itu adalah totalnya tahun 2007 ini adalah kecil ya kan. Ya. Oh ya, maaf. Ini untuk economic aspek ya, untuk economic aspek. Yang 94% itu ex Indonesia, tapi the total ini adalah 40,77% ya 2017. Tapi 2017 dari ekonomi aspek mereka memberikan kontribusi 94%. Ya kan? Sementara untuk Busri 67 ya, 70 dan PG reporting 75% dan 70%. Oke. Terus kemudian untuk environment ya, environment pupuk Kaltim 95%, kemudian Busri 67 dan 69. Saya miss satu angka itu. Kemudian Petrokimia Gresik itu ada 70 dan 67%. Ya, jadi lebih bagus dibanding dengan Busri. Nah, kemudian untuk sosial aspek ya 94%. Terus kemudian untuk Busri 68 dan 69%. Dan overall ya ini semua seperti ini. Oke, ini adalah studi 1 dan studi 2. Nah, sekarang yang studi 3. Ini adalah the largest motor vehicle and part companies based on the Fortune 500. Ya, based on the Fortune 500. Jadi studi itu meliputi ya bergantung datanya.
Kemudian mereka memiliki data. Toyota Motor, Volkswagen, Daimler, GM, Ford, ya, termasuk Suzuki ada. Saya tidak tahu persis jumlahnya, tetapi semuanya ada, ya, semuanya ada. Tata Motors, Zhejiang, ini yang world car industries, baik dari Jepang, Jerman, USA, China, ya, France, ya, South Korea, ya. South Korea itu Kia Motors, ya. Saya nggak tahu Samsung ada enggak. Samsung mungkin di berikutnya. Coba saya akan cekkan. Ya, jadi ada Hyundai, ya, Hyundai, Suzuki yang Jepang itu ada Aisin, Seiki yang barangkali kalau di Indonesia tidak banyak, ya. Suzuki Motor Jepang, Bridgestone ya, Jepang, ya, Mazda masuk, ya. Jadi Mazda, Suzuki yang banyak masuk di Indonesia, Subaru ya kita kenal juga, Michelin itu yang terakhir. Jadi ada 500 top company ya in the world yang dia studi. Nah, perlu diketahui bahwa mereka juga memberikan informasi tentang revenue yang mereka peroleh dan reporting yang mereka lakukan. Yes, artinya itu adalah mereka ada laporan dan mereka menseleksi GRI 300. 300 itu environmental standard, ya 300. Jadi modul 300. Kalau Bapak Ibu dulu mengikuti CSRS itu yang 300. 300 yaitu ada yang non, yaitu SAIC motor itu tidak dia adalah laporan, ya, laporan, tetapi dia tidak memanfaatkan GRI 300. Contoh ya SAIC motor, ya itu ranknya ada 36. Ya, terus ada yang G4, ya Dongfeng itu menggunakan G4. Kemudian China Va Group itu China yang ranknya 125 itu menggunakan G4. Guangzhou Automotive Industri Mobil ini dia tidak ada laporan untuk itu, ya, kendati pun masuk di dalam listed vehicle industries, ya, vehicle industries. Kemudian Denso dia ada laporan tapi untuk environment dia tidak menggunakan GRI, ya, tidak ada. Zhejiang, ya Zhejiang China itu tidak ada, dia tidak melaporkan. Jadi menarik sekali untuk kita bisa mengetahui. Suzuki itu masuk ranking sesuai dengan revenue itu 348. Ya, dia menggunakan GRI 300. Ya. Jadi di antara semuanya ini menggunakan GRI 300 termasuk Volvo. Ya, Volvo ranking 286. Ini kendaraan yang ada di Indonesia itu, ya. Sehingga mereka seberapa mereka comply terhadap GRI standard. Nah, penelitian ini hanya menggunakan 300, beda yang 1 dan 2. Itu the whole. Kalau yang ini adalah khusus untuk di GRI 300. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita bisa diskusi. Nah, kemudian dari kesemuanya ini, Mazda Motor, Hyundai, dan seterusnya, Daimler, Kia, dilakukan seperti yang metode tadi. Jadi marking, ya, marking, ya, sehingga kalau mereka memberikan informasi terhadap pemanfaatan material, energi dan seterusnya, ya kan, terus kemudian mereka memberikan overall, ya, sehingga top ranking Mazda, Hyundai, Subaru ini sudah di ranking. Mazda, Hyundai, Subaru ini overall score kontribusi mereka, ya, adalah 94%, ya, untuk 300, untuk 300, ya, SDGs, ya, itu SDGs, ya, 300. Kemudian Continental, Tata, Suzuki, ya, itu 88%. Ya. Bagaimana sosial dan bagaimana ekonomi itu dia tidak lakukan penelitian, hanya 300 untuk melihat dari aspek environment terus saja. Nah, ini seberapa mereka comply
artinya berkontribusi terhadap SDGs. Ya, berkontribusi terhadap SDGs. Daimler ya, seperti itu. Ya. Tapi ada pula yang nol. Ya, yang nol itu memang dia tidak melaporkan. Ya. SAIC Motor, Guangzhou, Denso, Zhejiang, Magna, Aisin, Michelin, ya Prancis, ini mereka masih belum comply terhadap standar. Kendati pun mereka masuk di dalam Fortune 500. Ya, Fortune 500. Ada yang kecil, Jardine, Matheson, China, ya 13%. Ya, 0,13. Ya, 13%. Ada Dongfeng, ya, Volvo, ya Volvo masih lumayan lah, 47%. Ya, tapi dari overall kita belum tahu, tapi karena ini hanya dari aspek environment yang mereka lakukan penelitian. Itu. Ya. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Ini saya flashback di metode. Ya. Nah, metodenya ini. Ya. Jadi study mark the company's sustainability performance and were linked by identifying its contribution by evaluating its disclosure. Jadi kita menggunakan itu sebagai ada keyword. Ini yang terakhir, every disclosures in the report, maksudnya in the report, in sustainability report, were assessed, dinilai dengan mengidentifikasi their keyword, ya, keywords, which were shown in the SDG list indicators. Ya, seperti itu ya. Jadi the study started analyzing the GRI and matching them with the SDGs. Ya, jadi ini metode berkaitan dengan itu. Makanya di akhir mereka memberikan sebuah informasi berkaitan dengan aspek-aspek ini. Jadi the top company contributed to the SDGs with the overall score 94% itu Mazda, Hyundai dan Subaru. Ya, Mazda, Hyundai dan Subaru. Nah, saya lupa untuk tahunnya, ya tahunnya sekitar tahun 2000 berapa itu? 2018. Ya, 2018 ini report. Ya, seperti itu. Dan tentu ini kita bisa secara detail ya, kalau kita bisa menampakkan indikator-indikator di dalam material. Karena di dalam material itu kan ada 4 ya, ada 4. Saya lupa ya, ada 4 indikator material. Jadi masing-masing juga kita bisa lihat seberapa mereka mendisclose ya, berkaitan dengan renewable maupun non-renewable material, ya, renewable dan non-renewable. Kemudian juga energi juga, ya, energi seberapa mereka memberikan disclose dan berkontribusi di dalam aspek Sustainable Development Goals, ya, tersebut, termasuk water and influence, ya, biodiversity, ya, seberapa mereka emission, ya, waste, ya, influence and waste, ya, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu, dan ini studi yang ketiga berarti studi 1 sudah, studi 2 sudah, dan studi 3-nya ini sudah. Saya nanti akan share Bapak Ibu bila mana ingin ini nggak apa-apa, ini saya sebentar agar nanti saya share di chat ya. Maaf, stop, saya stop. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, kiranya ada waktu beberapa saat untuk kita bisa berdiskusi. Ya, ada Ibu Nining, saya lihat Ibu Nining dari Jember. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang, Prof. Sehat-sehat ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, amin. Ya. Baik, silakan. Barangkali ada yang ingin memberi apa ini respon apa yang saya sampaikan berkaitan dengan measuring the contributions of the company using sustainability report. Jadi
luar biasa ini sustainability report kita bisa jadikan sebagai perpaduan ya untuk mengukur SDGs. Dan SDGs tahun ini difokuskan di Indonesia dan di Bali tempatnya. Ya, di Bali dengan sejumlah 156 kegiatan. Nah, bayangkan, ada 156 kegiatan itu berkaitan dengan presidensi G20 yang mostly itu kaitannya dengan sustainability. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini kita kan sedang melakukan pembahasan kemarin. Konferensi kita, ya kan? Saya teringat sekali conference kita itu yang pertama kan di UB, ya kan? Kita tahun ini yang ke-7. Ya, pertama di UB, terus yang kedua di Solo, ketiga di Lampung, keempat di Udayana, ya kan? Kelima di UI, ya kan? Kelima di UI, kan? Keenam di UNER, ya. Nah, ke-7 itu mestinya Bandung kita, tetapi karena presidensi kita kembalikan ini ke Denpasar, ke Bali. Ya, karena saya sudah komunikasi untuk kemudian nanti penyelenggaraan di Bali. Karena itu mendukung berkaitan dengan presidensi G20. Jadi kita fokus di sana. Untuk tahun 2022 ini. Ya. Baik, Ibu, silakan. Ini ada Miss Omika juga ini. Ada yang dari Malang ini. Ya, saya ada di Malang, Prof. Siap. Hei, Ibu Ika di Malang ini. Siap menggunakan, Prof. Ya, sip. Ya, baik, Ibu. Bisa mengukur Pertamina ini, Ibu. Ya, iya, Prof. Siap. Kan studinya di mohon bimbingannya. Kita ingin lihat misalnya berapa mereka berkontribusi terhadap SDGs, ya kita bisa memanfaatkan itu. Ibu, Bapak sekalian, ada yang ini, please. Selamat siang, Prof. Ya, Miss Omika, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Prof, Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat siang. Ada dua hal di sini yang ingin saya tanyakan, Prof, terkait dengan materi yang Prof sampaikan tadi, sangat menarik bagi saya, Prof. Nah, dan sangat bermanfaat juga bagi saya. Nah, di awal tadi Prof sempat sampaikan bahwa datanya diambil dari Sustainability Report. Nah, apakah perlu kita melakukan konfirmasi data dari data yang disajikan di Sustainability Report ke Annual Report ataupun laporan PKBL mereka? Mengingat bahwa Pupuk Kaltim ini adalah perusahaan BUMN ya, Prof ya. Nah, itu, apakah perlu kita melakukan konfirmasi data yang disajikan di Sustainability Report ke Annual Report ataupun PKBL mereka? Itu yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, Prof. Jadi, studi yang Prof lakukan terkait dengan kontribusi Pupuk Kaltim terhadap SDGs ini dilakukan tadi dalam 3 periode, 2015, 16, dan 17 sebelum pandemi. Nah, jika kita ingin melakukan studi yang sama seperti ini, apakah ada batasan periodenya, Prof? Apa cukup 1 tahun saja atau ada ketentuan minimal atau maksimalnya berapa tahun untuk kita bisa mengetahui kontribusi mereka itu seberapa besar atau implementasi mereka itu seperti apa terkait dengan sustainability accounting atau kontribusi mereka terhadap SDGs? Baik, itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih, Prof. Thank you. Luar biasa. Terima kasih, Ibu Omika Dewi. Senang sekali itu apa yang Ibu sampaikan, sangat kritikal ya. Yang pertama, saya jadi teringat, Ibu ini kan mengeksplorasi ITDC, Ibu ya. Iya, Prof. ITDC itu saya itu tidak tahu ya di BUMN ITDC
ITDC di Nusa Dua dan ITDC di Mandalika itu jadi satu atau terpisah ya Ibu ya? Menurut penjelasan di annual report-nya itu jadi satu, Prof. Jadi satu ya? Ya jadi satu, Prof. Mandalika dan tourism. Ya, tourism areanya ada 2, lokasi di Nusa Dua dan juga di Mandalika, gitu seperti itu. Oh, jadi ITDC itu hanya mempunyai 2 lokasi itu ya, Nusa Dua dan Mandalika ya? Iya, Prof. Oh ya. Baiklah, kalau begitu seperti Board of Commissioners sama Board of Directors, mereka satu ya itu ya? Satu, iya, Prof. Ada pemimpin area Nusa Dua dan pemimpin area yang ada di Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ini menarik juga bisa mengevaluasi nanti ITDC itu. Pertanyaan Ibu menarik. Yang pertama itu kaitannya dengan seberapa kita melakukan konfirmasi. Nah, ini menarik sekali ini. Sejauh ini di dalam pembuatan sustainability report mereka, dan mereka sudah di-assure, ya, di-assure. Sehingga rasanya sih kita akan menjadi terbebani begitu apabila kita ingin melakukan validasi terhadap data mereka, ya kan? Ya, berharap kan ini kita ingin melakukan validasi mereka. Sebagai peneliti atau sebagai evaluator atau melakukan assessment, kita trust data itu karena ada assurance report, ya, ada assurance report, sehingga sejauh mana kita harus menelusurin apa itu namanya the existence report mereka terhadap the existing situation and condition, itu menjadi takes time, ya, itu menjadi kita sulit. Ya, idealnya sih ya iya, ya, cuman kita harus punya frame, ya, trusting the report that has been published dan di-assure oleh mereka, kan begitu, oleh assurance. Dan assurance itu adalah eksternal, ya, termasuk PKBL yang mereka jadikan additional data, ya, di dalam pelaporan sustainability report. Saya yakin mereka juga menggunakan datanya PKBL di dalam pembuatan sustainability report. Nah, sehingga kalau kita ingin cepat, kita trust, ya, terhadap sustainability report itu. Jadi itu Ibu yang pertama. Karena untuk melakukan validasi dan itu takes time itu, dan itu time consuming, termasuk effort, ya, energi, dan luar biasa kalau kita melakukan. Sehingga kita trust terhadap ada itu dan kita serahkan di assuror, ya, melakukan assurance atas itu. Oke. Terus yang kedua terkait dengan spending series, ya, series data. Series data, kalau kita sebagai konsultan ingin melakukan evaluasi, ya, itu memang bagus karena bunyinya enak sekali, kita bisa melakukan komparasi. Kita bisa melakukan komparasi 3 tahun misalnya, kan, sehingga itu bagus, ya. Hanya persoalannya bahwa jangankan 3 tahun, ya, 1 tahun saja itu kita bisa melakukan evaluasi, ya, 1 tahun kita bisa melakukan evaluasi. Jadi apalagi kita memberikan data tambahan 2 bahkan 3 tahun. Ya, 2 bahkan 3 tahun. Sehingga itu ada sebuah tren yang kita bisa evaluasi, dan tentu kita tidak ingin coba membandingkan dengan perusahaan yang lain. Series dari perusahaan itu sendiri itu menjadi sebuah mirror yang lebih baik dibanding kita harus membandingkan dengan perusahaan sejenis yang lain. Misalnya seperti itu. Jadi prinsip sebenarnya 1 tahun itu bisa dilakukan. Apa yang dilakukan oleh
peneliti yang ketiga, ya. Kalau studi yang tadi yang 1 dan kedua itu series itu. Terus yang ketiga, ya, yang perusahaan-perusahaan dunia di 500 Fortune itu hanya 1 tahun itu. Ya, makanya tidak ada komparasi. Itu bisa dilakukan. Nah, apabila kita ingin lebih detail, kalau tadi itu kan tidak detail, ya kan? Tidak detail, apalagi hanya 300 saja. Ya, jadi standar 300. Tapi kalau kita ingin melakukan pendetailan yang lebih ini hanya 1, wah itu juga excellent kan seperti itu. Tapi prinsipnya kita diberi ruang, ya, baik itu individu dan spesifik di standar maupun secara menyeluruh semua disclosure yang kita ungkapkan di dalam kita melakukan evaluasi. Saya pikir itu Ibu Emeka. ITDC itu Ibu bisa menarik sekali. Saya yakin kalau kita tanya ke direksi mereka, halo Bapak, berapa kontribusi Bapak terhadap SDGs? Diam mereka, tidak tahu mereka. Nah, ini menarik. Ini ada tools yang teman-teman kan sudah punya, ini sudah ada seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga itu bisa menarik sekali ya untuk memberikan informasi kepada para stakeholders, utamanya ada top ya, manajemen ya, karena top manajemen itu bisa ditanya itu oleh top politisi kita yang selalu bertanya seberapa kita berkontribusi terhadap SDGs. Kalau tidak, nah ada hal yang menarik, Bu. Ini nyambung lagi. Ini seringkali kalau kementerian ditanya. Nah, ini saya seringkali kalau ketemu di kementerian itu mereka istilahnya cherry picking. Nah, in English itu cherry picking. Cherry picking itu apa? Mengambil goal-goal yang enak. Cherry picking. Sehingga goal kita itu yang relevan itu misalnya goal kedua 3 dan 4 saja. Misalnya seperti itu dia. Nah, coba perhatikan. Mereka belum bisa memahami tentang seberapa harus mereka kontribusi. Makanya itu istilah yang sering kali mungkin saya menggunakan istilah cherry picking. Cherry picking itu mengambil ini ya, cherry itu yang enak-enak, yang merah begitu yang kita ambil. Itu yang cherry picking. Padahal tidak, kita harus membuat mekanisme yang komprehensif. Kendati pun hanya 1 aspek standar yang di GRI itu 300 saja kita bisa pakai. Sehingga kemudian bisa melihat the whole konteks dari SDGs itu. Jadi seperti itu Ibu. Mungkin ada yang lain, saya persilakan. Ada 2 pertanyaan Prof. Pak. Oke. Ya, ada 2 pertanyaan di kolom chat Pak. Oh ya. Iya, ini saya yang selamat siang. Pertanyaan saya. Ini Pak Mardianto. Mana ini Pak Mardianto? Halo Pak Mar. Ya, ini Pak Mardianto. Ini seperti kayak saya pernah. Oh, Rizal, Pak Rizal ya? Mas Rizal. Pak Rizal Mardianto. Ya, pertanyaan apakah menurut Bapak penting bagi perusahaan yang melaporkan untuk mengungkapkan sebanyak mungkin indikator yang ada dalam rangka mencakup semua SDGs sehingga skor pelaporan SDGs-nya bisa mendekati 100. Wah, ya setuju saya. Karena memang betul Pak, ini memang seberapa kita mampu mengungkapkan di dalam sustainability report. Jadi bahkan ya, sustainability report itu kalau kita kita floorkan begitu ya, itu melebihi dari 17 goals. Ya, melebihi dari 17 goals. Jadi semua masuk di dalam SDGs. Ya, semua masuk di dalam SDGs. Makanya perlu Bapak Ibu ketahui, untuk standar tahun 2021 ya,
itu tidak ada lagi istilah core dan komprehensif. Ya kan? Itu tidak ada lagi nanti core dan komprehensif. Jadi itu akan berlaku tahun 2023. Ya, core dan komprehensif tidak ada lagi. Jadi mekanisme untuk claim statement, this report comply with bla 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 itu ya, core option gitu enggak ada lagi, komprehensif. Jadi tidak ada klaim seperti itu. Harapannya adalah ya kita sebanyak mungkin ya comply dengan keseluruhan standar itu. Makanya Pak Rizal Mardianto ya pertanyaannya ini memang perlu ya mengungkapkan sebanyak mungkin sesuai dengan indikator yang ada di dalam GRI itu sehingga kita bisa melakukan measuring terhadap kontribusi itu. Baik, terus kemudian berikutnya bagaimana apabila ada SDGs yang tidak berkaitan, tidak relevan dengan bisnis perusahaan pelapor. Ya ini menarik ya. Jadi ini kan berkaitan dengan aspek keseluruhan SDGs itu. Kalau kita mau apa itu namanya mengevaluasi ya mekanisme operasional korporasi itu semua itu bisa masuk. Semua dia bisa mempunyai kontribusi. Ya kan? Tergantung dia mau kontribusi atau tidak. Contoh nopur. Nah, ini kan bukan urusan saya nopur itu misalnya. Saya ini kan accountant, saya membuka praktek akuntan, ya nggak ada urus. Nah, misalnya kan begitu. Kalau kita membuat laporan apa itu sustainability report, barangkali tidak nyinggung, nah, karena memang kita tidak mengeluarkan. Tetapi bila mana ya kita mengeluarkan untuk unsur berkontribusi di dalam nopur, ya, saya akan tunjukkan nopur itu masuk di kategori berapa, ya kan? Nah, tadi kan sudah ada itu. Sebentar, saya akan cekkan ke Bapak Ibu. Nopur itu, nah ini. Oke. Nopur itu masuk di menghapus kemiskinan ekstrim. Ada di 413.1. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di 413. Nah, 413 itu kalau kemudian public accountant itu harus melaporkan di 400, dia bisa masuk di dalam kategori berkontribusi di dalam menghapus kemiskinan, ya kan? Sehingga pertanyaannya, apabila ya sebentar, saya harus stop ya. Tadi mana tadi pertanyaannya tadi? Sebagaimana apabila SDGs ini tidak berkaitan atau tidak relevan dengan bisnis perusahaan pelapor. Ini bukan urusan relevan tidak dengan bisnis. Ya kan, mau tidak, bukan relevan tidak, tapi mau tidak. Contoh, no poor, no hunger, ya kan? Accountant itu apa hubungannya itu kita dengan no poor atau no hunger? Nggak ada hubungannya. Tapi persoalannya mau tidak kita membantu, nah gitu. Kalau kita membantu pasti ada laporannya, kan begitu. Nah, jangan terus kemudian kita merasa, oh sorry ini tidak ada hubungannya kita ini dengan operasional perusahaan. Tidak. SDGs dibuat ini kaitannya mau tidak kita. Nah, begitu. Partnership. Ya, apa ini partnership kita? Nah, kita mau tidak melakukan partnership. Nah, begitu. Kalau kita ingin itu masuk di decent work dan economic growth itu juga begitu. Sehingga persoalannya mau tidak, bukan relevan tidak. Semuanya relevan, tinggal mau dan tidak. Gender, misalnya. Perusahaan kita ini misalnya perusahaan
driver, apa itu delivery. Nah, delivery anggap saja adalah orang-orang yang pekerjaannya untuk laki-laki. Ya, itu bukan kaitannya dengan relevan tidak. Mau tidak mempekerjakan gender feminin itu di lingkungan perusahaan kita. Jadi persoalannya itu. Baik, Mas tadi Mardianto, terus kemudian izin bertanya, Prof. Saya Nadirah Nagu dari Unhas Makassar. Wah, jauh sekali ini. Ibu Nadirah. Ada ini Ibu Nadirah. Ya, Pak. Ibu Nadirah. Ya, terima kasih. Mohon maaf di Makassar lagi menjelang azan. Ya, kebetulan rumah dekat masjid ya, Ibu. Mohon izin bertanya via chat untuk melakukan sinkronisasi ini menggunakan SR ya, atau via wawancara atau kuesioner ya, Prof. Terima kasih. Jadi tidak. Kalau kita sinkronisasi itu adalah kompetensi kita. Jadi kita menginterpretasi ya sesuai dengan kompetensi kita untuk mensinkronkan SDGs ya terhadap GRI terhadap SDGs atau sebaliknya. Jadi dua-duanya bisa. Mana yang lebih dulu SDGs terus kemudian kita link dengan GRI. Nah, begitu. Jadi tidak perlu kita harus wawancara, tetapi itu adalah dipakai sebagai metodologi kita. Jadi sesuai dengan kompetensi, ya Ibu dianggap sudah mempunyai kompetensi karena sekian waktu sudah ngikut ya pelatihan dan seterusnya. Tapi apabila merasa bahwa pengetahuan ini masih berkurang, ya kita bisa mandiri ya untuk menambah kompetensi kita melalui mandiri itu, sehingga kita bisa tergolong memiliki kompetensi itu. Jadi tidak harus kita wawancara atau kuesioner, tetapi kita mengalokasikan dan menginterpretasi untuk itu. Kalau saya seperti itu. Baik Ibu, terus kemudian apa lagi? Ada Pak Miftah, Pak, raise hand. Pak Miftah ya? Iya. Di mana? Di atas ya? Iya. Pak Miftah. Saya nggak ketemu ya. Mana ini? Boleh Pak Miftah? Dibaca. Itu ada Pak Miftah ini. Ya, siang, Mas Miftah. Ya, siang Prof. Eko. Ya, Mas Miftah itu di mana, Mas? Sehat selalu. Saya di Solo, Prof. Ini, Prof. Oh, ya. Ya, kemarin terakhir ikut CRA di Jakarta sama Prof. Gani sama Pak Ali Darwin. Ya. Ya, ini yang mau saya tanyakan, Prof. Kan kita bicara mengukur SDGs dalam GRI ya. Nah, sekarang kan ada banyak perusahaan itu yang mereka biasanya memiliki satu program. Tetapi satu program itu bisa jadi punya beberapa capaian target. Kan kalau tadi ada 169 target. Nah, misalnya ada satu program, anggaplah kalau di CSR begitu, konservasi kawasan mangrove yang melibatkan petani. Nah, itu kan ya nature-nya, environment-nya ada capaiannya, kemudian secara sosial ada capaiannya, kemudian kalau itu meningkatkan ekonomi masyarakat, misalnya ada capaian ekonominya juga. Jadi satu kegiatan itu sebenarnya itu kan menjawab beberapa target. Nah, ini bagaimana cara melaporkannya atau cara menghitungnya? Kalau dari tadi Prof. Ganis menyampaikan cara perhitungannya seperti itu kan, kalau dalam bayangan saya berarti satu-satu begitu ya. Nah, kalau kejadian yang lebih dari satu seperti ini bagaimana? Kemudian yang kedua, kan Bappenas itu mengeluarkan metadata, Prof. Metadata terkait dengan pilar tujuan pembangunan berkelanjutan ya, yang ada 4 buku itu. Di situ kan ada target-targetnya. Nah, bagaimana kita mengkaitkannya dengan pelaporan ini? Apakah itu bisa dikaitkan atau sebenarnya itu dua referensi yang berbeda yang memang ini tidak bisa saling terkait dengan metadatanya TPB-nya Bappenas ini, Prof? Mungkin itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Mas Miftah. Wah, luar biasa ini.
terkait dengan satu program, terus kemudian dia di-link dengan banyak aspek. Ya. Nah, begini, di dalam JRI, kita bicara JRI, ya kan? Nah, program itu anggap saja mereka ini adalah NGO, misalnya organisasi lah, organisasi NGO atau organisasi servis apalah begitu ya, yang di situ dia mempunyai program untuk mangrove, ya kan. Nah, saya kembalikan lagi, organisasi ini kan harus membuat laporan keberlanjutan, ya kan. Nah, basisnya adalah di laporan keberlanjutan itu, ya. Sehingga kalau mereka melaporkan misalnya di aspek ekonomi, ya kan, aspek ekonomi dia mengenerate, ya, baik itu generate distributing income, ya, yang diberikan kepada masyarakat misalnya di sekitar mangrove misalnya. Nah, berarti itu ada di aspek ekonomi dia laporkan. Kendati pun sebenarnya dia programnya mangrove tadi, ya kan. Terus kemudian di environment itu kan ada 8 disclosure. Ya, masing-masing 8 itu mana saja itu yang relevan dengan program yang mangrove tadi itu. Nah, kesemuanya itu bergantung kepada bagaimana kita melaporkan di tiap-tiap program itu sesuai dengan apa itu namanya disclosure yang diminta oleh JRI. Ya kan? Basisnya adalah JRI itu. Sehingga apabila JRI itu sudah dilengkapi, ya, tinggal kita bisa melink itu dengan SDGs. Karena SDGs itu metodenya adalah seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Nadira ya dari UNHAS, yaitu SDGs harus dibuat dan JRI disinkronisasi. Nah, sehingga satu program itu masuk di beberapa level tadi, ya tentunya bisa. Ya, seperti itu. Oke, itu yang satu. Terus yang kedua terkait metadata dari Bappenas, ya, metadata dari Bappenas. Nah, ini perlu kita uji, ya kan? Karena begini, metadata dari Bappenas ini, apakah itu dipakai oleh perusahaan? Nah, pertanyaannya kan begitu. Sementara perusahaan ini sudah comply dengan sustainability report. Sepanjang metadata itu tidak masuk di dalam sustainability report, ya susah kita mencari-cari perusahaan itu untuk berkontribusi sesuai dengan metadata. Yang sekarang kita lakukan, Mas Miftah, perusahaan korporasi itu secara publik dia mempunyai 3 kewajiban dalam pelaporan. Pertama, kewajiban mereka adalah financial report, laporan keuangan, ya, yang diaudited, kan begitu kan, yang audited. Ya. Terus yang kedua adalah good governance report, ya, tata kelola, laporan tata kelola itu yang diminta tata kelola. Terus yang ketiga adalah sustainability report. Ini OJK ini yang meminta. Nah, sekarang saya tanya, metadata itu ditanya tidak untuk dilaporkan? Kan tidak. Makanya dari 3 ini laporan, financial report, good governance report, dan sustainability report, di antara mana ini yang suitable untuk measure SDGs? Hanya satu, yaitu tadi sustainability report. Makanya kemudian kita measure kontribusi dari perusahaan menggunakan sustainability report. Seperti itu Mas jawaban saya. Kecuali kalau memang Bappenas itu mensyaratkan di perusahaan itu harus membuat laporan yang sesuai dengan metadata Bappenas. Baik, nanti kita uji seperti itu. Nah, sekarang ini kan berkaitan dengan laporan yang sudah ada di perusahaan. Kalau perusahaan terus-terusan diminta untuk membuat laporan, dia nggak kerja-kerja itu. Jadi bingung
bingung menyusun laporan terus ini. Nah, makanya cukuplah sekarang 3 itu aja. Bahkan financial report dengan sustainability report itu kan berupaya untuk dijadikan satu yang namanya integrated report. Ya, integrated report. Ya, karena dikhawatirkan perusahaan ini malah sibuk di dalam proses untuk membuat laporan daripada mereka melaksanakan operasional perusahaan itu. Bingung itu. Makanya ya 3 aja lah sudah cukup itu. Bahkan 4 itu yang disebut dengan annual report. Yaitu mengambil sedikit-sedikit dari 3 report yang terpisah tadi. Baik, Mas Miftah, begitu. Terima kasih. Baik, Ibu, Bapak sekalian, I really love it with the presentation and the response given by the participants. Dan sekalipun hanya beberapa yang tadi menyampaikan, tentu saya berharap ini juga menjadi hal yang bermanfaat ya untuk Ibu Bapak sekalian di dalam memetakan kontribusi perusahaan untuk SDGs. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita keep in touch. Mohon maaf Pak. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak di grup chat. Ya, gimana? Silakan Ibu. Itu dari Ibu Fitri Yulia, bisa Bu? Iya Prof, aku mau tanya untuk sinkronisasi JRI ke SDGs itu apakah hanya kode JRI 200, 300, 400 saja? Bagaimana dengan kode 102-nya itu? Apakah bisa disinkronkan juga, Prof? Oh, ada Ibu, ada. Yang relevan dengan itu juga ada, Ibu. Coba, tadi kan saya juga menyampaikan seperti sebentar. 100. Sebentar ya Ibu, saya tunjukin. Saya tidak tahu persisnya. Ini dari Word yang saya punya Ibu. Bentar. Yang 102 Ibu ya. 102. Ya, yang 102. Ada 103, 102. Nah ini. Ya sebelah kanan Ibu. Nih 102. 102 ada, pengungkapan umum itu ada itu. Memastikan sistem produksi pangan dan berkelanjutan. Ini 122. Ada 102.21 Ibu sebelah kanan. Jadi bisa ya 102. Ini nanti akan saya publikasikan biar selanjutnya agar mudah untuk Bapak Ibu mengikuti mekanisme untuk dilakukan untuk publikasi. Jadi prinsipnya 102, terus kemudian 300, 200, 400, 300, 400 ada semua. Baik Ibu. Ya, makasih Ibu Prof. Fitri ya. Iya, makasih Prof. Terima kasih. Baiklah, jadi Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas atensi dan semoga ini memberikan kebermanfaatan dan keep in touch. Kita setiap bulan ada mekanisme ini kita lakukan sebagai media untuk kita saling bersilaturahim dan tukar progres, update ya, pemikiran dan selanjutnya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Prof Eko. Terima kasih. Sehat selalu ya Prof. Ya Ibu Emily.